Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol menjelaskan bicara tentang kastrasi, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada The Brondol bicara tentang kastrasi ini, karena ini membuktikan memang banyak sekali para pemula-pemula yang baru menanam kemudian menanyakan bicara tentang kastrasi, dan sudah saya rangkum menjadi 5 hal yang harus kita jawab bicara tentang kastrasi. Tapi sebelumnya, bagi para sahabat The Brondol semuanya, untuk bisa like dan subscribe ilmu tanah pertanian, channel kedua dari The Brondol yang membahas tentang seluk-beluk tanah dan pupuk nantinya. Walaupun hari ini mungkin belum begitu aktif, tapi ilmu tanah pertanian hanya membahas tentang tanah dan pupuk saja secara general. Nah, bicara tentang kastrasi ini adalah tujuan dasarnya. Kastrasi ini apa sih sebenarnya? Adalah suatu pekerjaan yang memotong bunga jantan dan bunga betina pada umur tertentu yang ditujukan, yang dasar tujuannya sendiri adalah bagaimana unsur hara yang ada yang diserap oleh tanaman kelapa sawit lebih cenderung ke vegetatif tanaman. Vegetatif tanaman bagian mana? Yaitu bagaimana pelepahnya semakin bagus, kemudian batangnya membesar, bonggolnya membesar. Karena bahwa tanaman kelapa sawit yang memiliki vegetatif bagus kemungkinan besar nanti akan menghasilkan produksi yang bagus, sehingga memang begitu ditanam di lapangan, biasanya umur 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan keluar bunga jantan atau bunga betinanya, maka inilah waktunya untuk kita lakukan kastrasi atau pemotongan bunga jantan dan bunga betina. Mekanismenya nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian yang kedua, apakah wajib kastrasi, Pak Pendi? Kastrasi dilakukan dengan tujuan dasarnya adalah bagaimana nanti di panen perdana kita adalah bagaimana BCR itu bisa mencapai 3 kg. Dengan hal yang sudah sering saya The Brondol sampaikan, tujuan dasarnya BCR adalah 3 kg, yang mana bahwa BCR ini akan menentukan rendemen ke depan. Di dalam klausul dari harga tandan buah segar yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, perkebunan provinsi adalah minimal 3 kg, karena memang kurang dari 3 kg itu sendiri tidak balance pendapatan dari pabrik kelapa sawit, karena masih banyak kadar airnya dibandingkan rendemen. 3 kg pun memiliki harga tandan buah segar yang paling rendah diantara dengan berat janjang rata-rata yang lainnya, sehingga dengan adanya 3 kg sudah mumpuni untuk kita jual. Ini adalah tujuan dasarnya. Sehingga apakah wajib kastrasi? Disarankan untuk dilakukan kastrasi, sehingga memang unsur hara yang diberikan bisa diserap dengan sangat baik oleh tanaman kelapa sawit, yang tujuan dasarnya nanti adalah memfokuskan unsur hara yang diserap untuk vegetatif dahulu, sebelum yang nanti ke depannya adalah setelah vegetatifnya bagus, maka otomatis produksi akan lebih bagus. Sebagai contoh, dengan adanya nitrogen yang terserap cenderung tidak ke bunga, kalium yang terserap adalah digunakan untuk pembesaran bonggol tanaman kelapa sawit, fosfor yang diserap untuk membesarkan batangnya, nitrogennya itu digunakan untuk menghijaukan daunnya dan pelepahnya semakin bagus. Ini nantinya akan memberikan sebuah efek yang bagus terhadap produksi tanaman kelapa sawit di panen perdana nantinya. Maka apakah wajib? Disarankan. Kalau bisa ya memang diwajibkan. Kalau memang, apakah ada Bapak yang ditanam kelapa sawit yang tidak perlu kastrasi buahnya besar? Ada. Selama di dalam tanah kelas 1, kemudian bibit bersertifikat yang bagus, ada beberapa memang pertumbuhan tanaman kelapa sawit di panen perdana sudah 3 kg tanpa melewati kastrasi, memang ada, namun jumlahnya sedikit. Kalau tanah kita memang berada pada kelas yang rendah, kelas 3, ataupun bahkan tidak terkelaskan, lebih bagus dilakukan kastrasi. Gunanya adalah bagaimana memfokuskan unsur hara yang diserap ke vegetatif dulu sebelum nanti akan menunjang di panen perdananya itu sendiri. Lah, bagaimana mekanisme kastrasi, Pak Pendi? Ini masih banyak yang menjadi perdebatan ya, artinya bahwa kapan sih mulainya? Mulainya adalah ketika tanaman kelapa sawit yang kita tanam di lapangan itu mulai dari 8 bulan, 9 bulan, mulai keluar bunga, sikat habis. Artinya bahwa bunga jantan dan bunga betina atau dalam bentuk dompet yang masih dalam bentuk dompet adalah congkeli semuanya.
Jadi dimulai apa? Ya tergantung dari bunga jantan dan bunga betina mulai keluar. Kalau di perusahaan relatif rata-rata adalah dimulai pada usia 9 bulan sampai 10 bulan keluar bunganya adalah tetap kita ambil semuanya. Kemudian ketika ngomongin mulainya ini adalah bahwa apakah menunggu mekar dulu atau tidak. Selama pada pertumbuhan awal tanaman belum menghasilkan, maka kita tidak perlu menunggu-nunggu dulu. Mau dalam bentuk dompet semuanya congkelilah. Mulainya. Jadi kalau konseptual dari kastrasi adalah 0 tanam sampai 15 bulan. Ini ke 15 bulan adalah bunga jantan dan betina habisi semua. Pada 16 bulan sampai 20 bulan maka yang diambil adalah betinanya saja. Lah pada mekanismenya adalah 16 sampai 20 bulan yang betina. Bagaimana cara memastikannya? Menunggu dulu dompetnya itu pecah. Kalau dompetnya tidak pecah, maka kita tidak bisa memastikan. Banyak teori yang ada di lapangan, kalau dia memang bondel, apa yang gendut-gendut, maka bisa dibawa berarti itu jantan. Belum tentu. Sudah saya buktikan sendiri, maka lebih bagus di usia 16-20 bulan, di mana bunga betinanya nanti dihilangkan, maka menunggu pecah dulu. Yang betina cetek, ada bunga cengkehnya, baru nanti kita kastrasi. Lah, bunga jantannya, ini jantannya adalah ditinggal ini. Sehingga memang begitu bunga jantan ini ditinggal, tujuan dasarnya adalah bagaimana bunga jantan ini bisa mekar dan menghasilkan aroma yang menarik untuk merangsang datangnya serangga penyerbuk yang nanti akan membantu tanaman kelapa sawit kita. Sehingga memang pada kastrasi 16-20 bulan adalah tetap bunga jantannya ditinggalkan untuk menarik serangga penyerbuk itu sendiri. Kemudian 21 sampai 26 bulan maka kastrasi ini nggak ada nih. Kastrasi ini nggak ada. Kastrasi 0. Artinya bunga jantan setelah 20 bulan selesai masuk ke 21 maka ditinggalkan semua, baik jantan ataupun betina, dengan tujuan adalah bahwa di 26 bulan ini adalah untuk persiapan panen perdana. Kunci dari kastrasi yang ada, apakah ini mutlak Pak Benny? Jawabannya adalah tidak. Tergantung dari spesifikasi bahan tanam ataupun bibit yang kita tanam. Seandainya kita menggunakan bibit dari PPKS yang relatif misalnya 30 bulan setelah tanam, maka ini bisa dimundurkan. Artinya ini bisa sampai misalnya 0 sampai 18 bulan ya bisa. Kemudian dari 19 sampai 24 bulan ini ya bisa. Yang penting begitu 26 sampai 30 ini harus dihentikan untuk persiapan panen perdananya. Seperti itu, tergantung dari bahan tanamannya. Tapi kalau misalnya memang spesifikasi bibit yang kita tanam adalah memang panen perdana pada usia 26 bulan setelah tanam di lapangan, maka inilah konseptualnya. Tapi kalau seandainya di 30 bulan, karena memang ada beberapa bibit yang panen perdananya sampai 30 bulan setelah tanam di lapangan, maka konsepnya bisa 0 sampai 18. Kemudian ini dihilangkan semuanya baik jantan ataupun betina. Kemudian 19 sampai 24 bulan ditinggalkan yang jantannya. Kemudian 26 sampai 30 bulan persiapan untuk panen perdananya. Ini 25 ya. 25 sampai 30 bulan ditinggalkan untuk persiapan panen perdana. Ini adalah sebuah konsep-konsep yang yang dilakukan untuk bagaimana panen perdananya BJR bisa sampai 3 kg. Nah, kemudian kesalahan-kesalahan kastrasi Pak Benny. Beberapa kesalahan kastrasi yang sering terjadi di lapangan, yang pertama adalah alatnya. Banyak alat yang dijual berupa misalnya ada yang modal menggunakan bambu, ada juga yang ditarik dengan menggunakan dodos yang sudah dimodifikasi. Tapi banyak kesalahannya adalah bahwa kita memaksakan menggunakan dodos yang terlalu besar. Ketika menggunakan alat dodos yang terlalu besar, maka kemungkinan tanaman itu akan terluka itu akan sangat besar. Maka lebih bagus menggunakan dodos yang sekitar kita modifikasi sekitar 5-7 cm aja. Ini kalau mau menggunakan dodos. Sebenarnya buah dompet itu bisa ditarik saja sebenarnya. Baik menggunakan bambu ataupun menggunakan dodos yang sudah dimodifikasi. Kemudian waktunya.
Terkadang bagi para petani sayang sekali mau dikastrasi, mau dihilangkan. Wah, baru pertama kali nanam muncul bunganya bagus-bagus, mau dihilangkan. Ya ini tidak ada kata sayang. Lebih sayang lagi kalau panen perdananya adalah kurang dari 3 kilogram. Maka waktunya adalah dimulai keluar bunganya, sikat habis. Untuk bagaimana bisa mendapatkan atau memfokuskan unsur hara dan air untuk pertumbuhan vegetatifnya. Kemudian pelaksanaannya, ini yang sering salah adalah bagaimana memotong bunga dompet-dompet ini atau bunga yang sudah besar adalah dengan melukai pokoknya. Tanaman yang terlukai relatif akan stres. Ini yang menjadi kunci dari kastrasi itu sendiri. Maka menggunakan alat yang tepat, kemudian waktu yang tepat, dan yang paling penting adalah bagaimana kastrasi ini dilakukan oleh orang-orang yang terlatih. Kalau di perusahaan, maka orang yang kastrasi adalah kerjanya kastrasi terus. Tidak diperkenankan dengan digabungkan dengan yang lain-lain, itu tidak. Supaya bagaimana menjaga pokok itu tetap dalam kondisi yang sehat dan yang terbaik dalam kondisi yang sehat itu sendiri. Kemudian bagaimana terlanjur tidak kastrasi? Jika memang terlanjur tidak kastrasi, kemudian bagi para planter dan para petani semua yang sudah kadung sampai umur 20 bulan sampai udah mau panen perdana tidak ada kastrasi, maka kita lihat dulu BCR-nya. Kalau BCR-nya memang kira-kira sudah besar sampai 3 kg, ya nggak kastrasi juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau dikastrasi sekali habisi semua buahnya juga nggak apa-apa. Tapi kita konsekuensinya tetap akan mundur selama 6 bulan ke depan karena pembentukan primordia bunga, masa masa antesis itu sendiri sampai dia bunga panen adalah sekitar 5,5 sampai 6 bulan sendiri. Jadi kalau terlanjur tidak kastrasi adalah sangat tergantung dari buahnya. Kalau buahnya memang besar ya udah nggak kastrasi juga nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya memang mau dihilangkan satu kali, dihilangkan total buahnya, ditinggalkan yang dompet-dompet, yang monggo akan jauh lebih bagus. Bagaimana bisa mendapatkan buah atau janjang yang lebih besar. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Sorry dengan suara yang masih agak esak seperti ini, menggebu-gebu. Intinya adalah kastrasi tujuan dasarnya adalah bagaimana memfokuskan serapan unsur hara dan air untuk pertumbuhan vegetatif. Di mana pertumbuhan vegetatif yang bagus akan menopang, mendukung proses pembuahan atau pembentukan berat janjang yang nanti sampai panen perdana itu adalah 3 kg. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Semoga saya, Anda semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Dan jangan lupa pesan The Brondol datang di Ilmu Tanah Pertanian untuk subscribe dan like untuk di channel The Brondol yang kedua yang nanti khusus membahas tentang tanah, air, dan pupuk itu sendiri. Terima kasih, salam sehat bagi saya dan Anda semuanya. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.